dengan ya kasus MKC ya, begitu berlimpah sumber daya, tapi yang dikerjakan entah apa-apa. Sementara kita minim sumber daya, yang kita kerjakan bagus, tapi entah apa-apa anggota ini. Kan ini sekarang kawan. Ya karena sumber dayanya nggak melimpah. Kalau melimpah tentu ikut semua, diam semua. Tapi karena nggak melimpah saling curiga-curiga. Goblok memang. Tapi ya sudahlah. Saya tidak akan pernah menyerah. Saya bilang habis hari Jumat kan saya koreksi lagi semua ini. Ya, setelah saya koreksi, apakah mereka masih ada masukan? Kalau nggak ada masukan ya sudah. Kan itu saja itu kawan. Ya, kita tunggu saja. Semoga nanti sore sudah ada laporan biar kita tetap bisa tancap gas. Ya. Sekarang ada Gus Handi. Halo Gus Handi, selamat siang. Silakan Gus Handi, apa yang mau disampaikan? Selamat siang Bang Rudi. Siang, silakan Gus Handi. Infonya agendanya hari ini, prapernya apa Bang Rudi hari ini? menjawab kan duplik lah mungkin. Kan polisi sudah menjawab. Sekarang kan dari pengacara. Kemarin jawaban termohon, berarti hari ini replik dari pemohon begitu. Iya Bang Rudi. Kemarin jawaban dari pemohon. Pemohon kemarin Pak. Termohon, sorry. Pemohon. Ya, hari pemohon, ini berarti replik dari pemohon. Dan itu memang juga ada kemungkinan Bang Rudi dalam satu hari itu bisa dua agenda ya. Bisa jadi diskors beberapa jam nanti langsung ada duplik dari pemohon, bisa jadi seperti itu. Habis itu pembuktian kesimpulan. Cuman begini Bang Rudi, kayaknya seperti yang Bang Rudi sampaikan hari Jumat putusan itu kayaknya aku ragu begitu melihat apa itu tinggal beberapa hari ini. Karena masih ada saya juga ragu mungkin besok mungkin pembuktian besok. Kemungkinan ya Bang Rudi, kalau menurutku kemungkinan itu putusannya itu Senin itu. Kalau Jumat aku ragu itu. Soalnya ada pembuktian, ada kesimpulan. Bisa jadi hari Senin. Cuman ini tadi Bang Rudi, Bang Rudi sudah dapat info belum? Kalau nggak salah itu pokok perkaranya Rudi Simamora itu registernya udah keluar loh itu. Silahkan cek di SIPP itu. Iya SIPP. Ya. Iya kalau nggak salah. Cuman sidangnya kapan aku belum tahu. Itu yang mengkhawatirkan itu nanti kalau Senin itu sidang, ya sudah harus diterima mau nggak mau nanti bisa gugur. Itu persis kayak pra peradilannya Habib Rizik Syihab itu. Dulu hampir mau putusan, paknya sudah ada sidang pokok perkara. Ya itu mau nggak mau ya sekarang ini aturannya seperti itu. Jadi kalau mau dibilang curang juga nggak bisa, memang aturannya seperti itu. Kalau memang harus dilakukan perbaikan ya ke depannya ada. Makanya itu nanti ya uji materi. Rencana kita kalau memang itu nanti terjadi berarti harus uji materi undang-undang ini ke Mahkamah Agung. Kenapa harus demikian? Ya apa gunanya dibuat pra peradilan kalau bisa kucing-kucingan kan? Ya harus dihadiri dong, dijalani dulu, baru selesai, baru masuk ke pokok perkara. Nggak usah uji materi, barangkali nanti satu saat revisi dari KUHP itu kan bisa kan. Sekarang yang sedang digencarkan itu revisi dari KUHP, revisinya KUHP belum. Kalau satu saat ada revisi soal pra peradilan ya itu informasinya Bang Rudi. Jadi kalau prediksiku ya kalau Jumat kayaknya belum putusan. Dan ada kemungkinan, yang namanya kemungkinan ya, putusannya itu Senin, dan sebelum putusan itu ada kemungkinan sidang pokok perkaranya. Tinggal hari ini nanti anak Batak dapat panggilan sidang atau enggak, atau besok kita nggak tahu ya. Itu aja Bang Rudi. Jadi yang seperti ini di Indonesia biasalah. Habib Rizik pun juga pernah mengalami seperti ini. Pra peradilan semuanya sudah selesai, belum putusan, langsung paginya sidang pokok perkara. Jadi kayak gini itu sering terjadi. Memang kita semua harus objektif ya. Ini sebenarnya harus ada perbaikan, harus ada revisi dari KUHP. Itu aja Pak Rudi, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi potongan video ketika aku main ke streamnya Walabu ya, di channelnya Walabu. Itu sih sebenarnya seolah-olah menghibur ya, tetapi sebenarnya ada satu pesan penting yang ingin aku sampaikan agar Walabu ini berterus terang terhadap perkembangan kasusnya Rudy Simamora dalam upaya melakukan pra-peradilan. Jadi kalau kita lihat ya, sesuai dengan pembicaraan tadi, kalau kemarin itu agendanya jawaban termohon, hari ini bisa jadi ada dua agenda ya, karena di pra-peradilan itu sidangnya maraton. Setelah jawaban termohon itu replik dari pemohon. Replik pemohon itu istilahnya tanggapan atas jawaban termohon. Setelah replik pemohon nanti ada yang namanya duplik termohon. Du itu dua, plik itu tanggapan. Istilahnya itu ya jawaban kedua dari termohon. Setelah itu pembuktian bisa alat bukti surat maupun dilengkapi dengan saksi. Setelah itu kesimpulan. Dan kalau melihat situasi seperti ini ya, jarang sekali ya kalau dimulai Senin kemudian pada hari Jumat itu sudah putusan, itu jarang. Jumat itu biasanya kesimpulan. Ataupun kalau kesimpulannya Kamis, itu hakim butuh waktu untuk membuat putusan. Dan kalau aku memprediksi putusannya itu akan dijadwalkan pada hari Senin ya, kalau Jumat terlalu mepet. Sekali lagi, tahapan dari pra-peradilan itu ya, pembacaan permohonan oleh pemohon, jawaban oleh termohon, replik dari pemohon, kemudian duplik dari termohon, pembuktian, kesimpulan, putusan. Dan kalau aku prediksi sekali lagi ini putusannya Senin. Kemudian kalau kita hubungkan dengan sudah terbitnya register perkara, pokok perkara Rudy Simamora ya, pokok perkaranya itu sudah ada registernya, sudah ada nomor perkaranya. Kalau nggak salah itu 2771 Pitsus 2022 PN Medan. Kalau kemarin itu terbit register, aku memprediksi hari ini itu sudah dapat panggilan. Senin itu kemungkinan besar digelar sidang, karena antara panggilan dengan sidang itu jaraknya paling lambat itu 3 hari. Dan kalau itu yang terjadi ya, aku prediksi berikutnya, kemungkinan sebelum pembacaan putusan pra-peradilan, sidang pokok perkara itu digelar. Kalau sudah digelar sidang pokok perkara, itu pra-peradilannya gugur ya. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Pra-peradilan itu hakim tunggal, sidang pokok perkara itu majelis, 3 orang majelis ya, itu berbeda itu. Agenda atau ruang sidangnya berbeda itu. Sekali lagi, tebakanku Senin itu sudah ada sidang pokok perkara, sehingga pra-peradilan itu akan digugurkan di persidangan pra-peradilan ya, sidang yang lain gitu. Itu sebenarnya yang hendak tak tonjolkan ya sebenarnya tadi itu. Dan kalau bicara seperti ini, yang ingin aku sampaikan pesannya lagi ya kepada Rudy Yohanes dan pendengarnya, itu tidak bisa kita memframing itu hal yang curang, kemudian menghubung-hubungkan ini perlakuan terhadap mayoritas dan minoritas berbeda. Tidak bisa, karena Habib Rizik Syihab sendiri pernah mengalami hal yang sama. Ketika pra-peradilan itu sudah selesai pembuktian menjelang putusan, paginya digelar sidang pokok perkara, sehingga pra-peradilannya digugurkan. Dan itu tidak bisa kita sebut curang, karena aturan yang ada sampai sekarang itu. Kemudian kalau tadi disinggung soal harus ada perbaikan KUHAP, memang iya, KUHAP ini sudah terlalu lama ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sudah berapa ini? 40 tahun lebih lah. Sudah saatnya ada revisi KUHAP, termasuk di dalamnya pra-peradilan.
Sebenarnya dalam upaya hukum ya, dalam konteks hukum itu ya, perubahan satu undang-undang atau peraturan itu kalau dalam konteks hukum itu bisa dilakukan melalui uji materi. Tetapi kalau di luar hukum itu bisa melalui revisi perundang-undangan atau peraturan, tentu saja itu produk dari DPR. Teman-teman sekalian, kalau perubahan KUHAP atau perubahan peraturan itu melalui uji materi ya, itu bisa saja melalui revisi di DPR sebagai lembaga legislatif juga bisa. Tetapi teman-teman ya, uji materi itu ada dua ya, ada yang di Mahkamah Konstitusi dan ada yang di Mahkamah Agung. Yang di Mahkamah Konstitusi itu uji materi itu soal undang-undang ya, terkait dengan undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi. Jadi undang-undang yang diuji ini penilaiannya itu dihubungkan dengan konstitusi, yaitu undang-undang dasar. Jadi intinya itu pengujian sebuah undang-undang terhadap nilai-nilai konstitusional yang ada pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi singkatnya, kalau uji materi di Mahkamah Konstitusi itu pengujian undang-undang terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang. Kalau kita melihat hierarkinya ya, itu yang bisa diuji materi di Mahkamah Konstitusi itu tentu satu undang-undang, kedua TAP MPR, yang ketiga itu Perpu. Karena Perpu ini setara dengan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tiga hal ini. Tetapi biasanya itu hanya soal undang-undang terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kalau uji materi peraturan di bawah undang-undang, itu kan ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda. Kalau uji terhadap peraturan di bawah undang-undang yang misalkan soal BPJS, soal peraturan daerah, itu uji materinya di Mahkamah Agung. Karena sekali lagi Mahkamah Konstitusi hanya menguji peraturan undang-undang atau setikan undang-undang terhadap konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kalau uji materi di Mahkamah Agung itu uji materi peraturan di bawah undang-undang dengan peraturan di atasnya. Jadi kalau Rudi Yohanes tadi mengatakan ini KUHAP ini harus diuji materi di Mahkamah Agung, itu salah. Karena KUHAP ini lahir atau berupa produknya itu adalah Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang KUHAP. Tentu kalau mau menguji soal KUHAP karena itu berupa undang-undang, uji materinya di Mahkamah Konstitusi, bukan di Mahkamah Agung. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.